강하고 무자비한 생명이죠. Di awal drama, kita akan pergi ke rumah sakit, melihat dua orang siswa dan siswi sedang tiduran di atas roda belangkar rumah sakit. Jangan suujon dulu, ini bukan kasus gancet, melainkan keduanya sedang dalam kondisi pingsan. Saat siluman, si pria langsung membetulkan kancing baju si wanita yang saat itu sedikit terbuka. Dan parahnya, saat tersadar, si wanita malah tak ingat apa-apa, bahkan tak tahu siapa dirinya sendiri. 너는 누구야? 나? 그렇게 물어보면 그건 더 모르겠는데. Mengapa itu bisa terjadi? Drama mundur ke beberapa hari sebelum kejadian itu terjadi. Di kantor polisi terlihat bos gangster sedang ngamuk-ngamuk, ingin menghajar seorang siswa yang telah berani ikut campur ke dalam urusannya. Inilah pria tersebut. Namanya Yoram, pria aneh, kacrut, pelangap-pelongo, dan memiliki kebiasaan susah tidur. Semua itu berawal ketika masih kecil, Yoram melihat ibunya melakukan bunir di hadapan dirinya sendiri. Saya tidak tahu penyebab ibunya melakukan bundir, entah karena diselingkuhin atau banyak utang ke Bang Emok. Yang jelas, semenjak saat itu, Yoram jadi agak tebleng, psikologisnya kacau dan susah untuk tidur karena kejadian bundir itu selalu datang di mimpinya. Meskipun bukan kesalahannya, Yoram selalu merasa bersalah, sampai-sampai dia selalu berniat ingin mengakhiri hidupnya juga, tapi gak pernah tercapai. 하루에 수십 번씩 엄마가 죽는다. 죽어야 멈출까? Kembali ke adegan kantor polisi, bos gangster itu terus-terusan melakukan protes karena Yoram memaksa minta dipukul saat bos gangster itu menghajar anak buahnya. 뭐 있어서. 그래서 또 대신 때려달라 그랬어? 쟤 우리 원파 중간 보스야. 걸리면 너 진짜 죽어. 죄송합니다. Detektif Nam sangat frustasi dengan kelakuan siswa aneh ini. Bahkan dengan sukarela, dia ingin dimasukkan ke dalam sel meski dia tidak melakukan kesalahan. Pan goblok. Yoram tinggal di sebuah asrama sekolah dan setiap tidur dia selalu seperti ini. Suatu ketika, dia melihat dua orang siswa sedang dirundung oleh siswa pelontong bernama Dogun. Seketika, dia punya ide untuk melampiaskan kejenuhannya. Dogun sudah rutin malakin uang jajan para murid dan tak segan-segan akan menghajar murid tersebut jika mereka tidak memberi uang setoran. Dogun terus-terusan menampar dua siswa culun itu, tanpa sadar korbannya bertambah satu orang. Ya, orang aneh ini sengaja minta ikut dipukul, membuat si Dogun kaget. Apalagi Yoram langsung memegang tangan Dogun, ketagihan minta dipukul lagi. Teman-temannya memberitahu kalau Yoram memang seperti orang gila dan sering mencoba melakukan bunuh diri. Dogun menyuruhnya untuk pergi karena urusannya belum beres dengan dua siswa culun ini. Dan Yoram terus memohon agar Dogun terus-terusan memukulinya. Dogun tentu tak menyia-nyiakan kesempatan itu, segera menghajar Yoram habis-habisan. 말라마 새끼야. 오늘 주먹으로 도 좀 닦자 개새끼야. Yoram merasa sakitnya dihajar akan menghilangkan rasa sakit lain yang selama ini dia rasakan. Alih-alih si Yoram yang KO, ini malah si Dogun yang kehabisan tenaga. 그만해. 괜찮아. 내가 할게. Kesal karena Dogun berhenti memukul, Yoram memakinya hingga si Dogun kaget jatuh sendiri. 죽으려면 나까지 죽여야지. Sakitnya dihajar setidaknya menghilangkan sedikit rasa sakit kehilangan seorang ibu. Kejadian itu dianggap sebuah pahlawan oleh para korban bulian ini. Mereka sangat menyanjung Yoram yang bisa mengalahkan Dogun tanpa harus memukul.
Kini mereka semakin percaya diri, nekat akan melakukan perhitungan dengan para pembuli itu. 부탁할게. 우리가 도울게. Jelas dong, para berandalan ini tertawa, mana mungkin orang-orang culun ini bisa menahan pukulan maha dahsyat dari Dogun. Para berandalan ini terlihat sudah tak mampu berdiri lagi, bukan karena menyerah dipukuli, melainkan kecapean memukul Yoram, tapi Yoram masih tetap aja minta dipukul. Lagi-lagi, Yoram mampu mengalahkan Dogun CS tanpa harus memukul. Yoram memperingatkan agar Dogun CS tidak merundung dan malakin para siswa lagi karena itu menyusahkan mereka. Kemenangan itu disambut baik oleh siswa-siswa culun lainnya, menganggap Yoram adalah pahlawan mereka. Bagi siswa bulian, hari itu adalah hari kebebasan, lain halnya dengan Yoram yang kembali merasa menderita sebab tak ada lagi orang yang mau memukulnya. Detektif Nam yang menyayangi Yoram tak henti-hentinya menyadarkan bahwa Yoram sama sekali tak bersalah atas kematian ibunya. Yoram tahu itu, dia hanya menyesal tak bisa mencegah kejadian itu terjadi. Detektif Nam menyarankan Yoram agar memiliki pacar supaya dia punya keinginan untuk hidup. Yoram mengaku pernah mencobanya, tapi itu tidaklah membantu. Dulu dia pernah punya pacar namanya Jangmi. Jangmi ini termasuk siswi populer di sekolah, sehingga banyak siswa yang menyukainya termasuk si Dogun. Tapi bagi Yoram, semua wanita sama saja, tak ada yang bisa membuatnya nyaman. Detektif Nam menjelaskan itu karena Yoram aja belum menemukan cinta sejatinya. Suatu saat, Yoram pasti akan menemukannya dan mau bertahan hidup demi cintanya. Yoram langsung ingin pergi saat melihat foto dia dan ibunya masih ada di meja Detektif Nam. Dari sini saya jadi tahu alasan kenapa Detektif Nam sangat menyayangi Yoram. Sebab dulu Detektif Nam sangat mencintai ibu Yoram. Dan sebagai wujud cintanya yang tulus, dia rela menjadi pelindung buat Yoram. 당연하지. 책임감. 아저씨가 사랑한다, 여름아. Saat keluar dari ruangan, terlihat seorang wanita sedang mengintainya, kemudian memberitahu bosnya bahwa Yoram sudah pergi. Dan ketika di perjalanan, ya, itu adalah perbuatan si bos gangster yang masih ingin menghajarnya setelah tadi keburu dilerai polisi. Yoram sih ketawa aja, toh dia sangat menikmatinya. Namun tiba-tiba seorang wanita datang menghajar para preman tersebut. 생각 없어. 강하고 무자비한 생명체. Wanita bernama Han Giel ini menyebut Yoram sebagai orang gila yang putus asa sebab dia menawarkan diri agar dipukuli. Kalau mau mati, mati saja, jangan biarkan orang lain yang melakukannya, kata si Giel. Giel menyuruh Yoram agar melupakan wajahnya, anggap saja mereka tak pernah bertemu. Giel lalu mencekik supaya Yoram tak sadarkan diri. Nah, sebelum kejadian itu terjadi, siangnya saat yang lain libur akhir pekan, Giel datang ke sekolah sebagai murid baru. Entah siapa Giel sebenarnya, karena dari bayangan masa kecilnya, dia dibesarkan dengan suara tembakan dan darah. Hari ini, dia menemui calon wali kelasnya sekedar untuk memperkenalkan diri. Melihat catatan latar belakangnya, Giel merupakan siswi pindahan dari Inggris dengan rata-rata nilai yang bagus. Hanya saja saat wali kelasnya melihat foto Giel sekarang dan dulu tidaklah sama. Beruntung, sebelumnya ayah Giel sudah menjelaskan bahwa Giel melakukan operasi plastik setelah mengalami kecelakaan. Dan si ayah menolak mengganti foto Giel dengan yang baru dengan alasan kenang-kenangan. 사진 찍는 것도 싫어한다면서 계속 옛날 사진만. 덕분에 많이 이뻐졌습니다. 매우 밝아. 공부도 잘하고.
Si wali kelas memperlihatkan ruangan-ruangan yang ada di sekolah tersebut mumpung para murid sedang libur. Sejenak Giel merasakan kedamaian di tempat barunya, beda jauh dengan tempat tinggal sebelumnya di mana dia adalah seorang pembunuh. Jadi sejak kecil Giel bernama asli Alice ini tinggal di sebuah yayasan pembunuh internasional yang berada di Inggris. Anak-anak yang berada di sana merupakan anak-anak dari pembunuh bayaran yang telah gugur menunaikan tugasnya. Anak-anak itu dilatih agar mereka bisa bertahan hidup. Dan Alice adalah satu-satunya anak yang masih bertahan. Saat mulai beranjak dewasa, Alice berusaha melarikan diri dari tempat terkutuk tersebut. 그리고 기회가 왔다. 도망가는 길은 없어. 가르쳐줬잖아. 죽거나 죽이거나. Inilah orang yang mengelola yayasan, namanya Spicy. Dia sangat murka melihat Alice mencoba kabur dari sana setelah dia membentuk Alice jadi pembunuh yang tangguh. Alice seakan terpaku tak mampu menembak Spicy hingga Spicy mengambil alih pistol yang dibawanya. Namun ketika hendak akan mengeksekusi Alice mengarahkan senjatanya ke arah kanjut si Spicy. Lalu 넌 못 쏜다니까. setelah itu, Alice melarikan diri bertemu dengan seorang mantan pembunuh bayaran bernama Mr. Ban yang datang ke sana untuk mencari anaknya bernama Giel. Sayangnya, Giel sudah tewas dalam pelatihan hingga Mr. Ban menyebut Alice dengan nama anaknya yaitu Giel hingga sekarang. 가자. 여기서 도망가자. Kini, Alice tinggal di Korea sebagai pelajar untuk menutupi identitasnya sekaligus menghindari orang-orang yang akan mencarinya nanti. Namun, saat masuk ke asrama, Giel ditempatkan dengan 2 orang siswi yang sedang berebut laki-laki. Jangmi langsung mengancam Giel agar tidak mendekati siswa bernama Yorem karena Yorem adalah miliknya. Sementara itu, Yorem yang baru bangun dari pingsannya tak bisa melupakan sosok wanita yang menyelamatkannya. Singkatnya, saat hari pertama masuk sekolah, Giel sangat kaget karena dia harus satu kelas dengan Yorem. Takut kalau identitasnya akan terbongkar. 이번 전학도 실패다. Oke, sebelum lanjut di episode 2 kali ini, adegan kembali mundur ke sebelum Giel masuk sekolah di hari pertama. Saat itu setelah Giel ngobrol dengan Jangmi, Giel permisi mandi karena badannya udah bau kelek setelah beberapa hari dia gak sempat mandi. Ini bukan Shinkayo, panuan atau penyakit kulit lainnya, melainkan siksaan yang dulu pernah dia terima di yayasan. Menandakan kalau hidup Giel semasa kecilnya sangatlah berat. Selesai mandi, dia pamit kepada 2 temannya pergi ke sebuah tos serba untuk membeli kebutuhannya sehari-hari. Setelah Giel pergi, Jangmi dan 1 temannya, kita panggil aja Yuyun, sengaja mencari nama Giel di sosial media. Jangmi yakin Giel adalah siswi bermasalah, makanya dia pindah sekolah padahal dia sudah kelas 3. Tapi apa boleh dikata, Giel sama sekali tak mempunyai sosial media, menyulitkan mereka untuk mengorek informasi tentang Giel. Giel sendiri mendapat pesan dari Mr. Ban menanyakan kabar Giel di sekolah barunya. Sejauh ini Giel merasa baik-baik saja, hanya saja dia kekurangan uang untuk membeli kebutuhan hidupnya. Mr. Ban pun mengirim uang ke nomor rekeningnya, berharap Giel menggunakan uang itu dengan bijak. Nah, saat akan mencari tos serba, Giel tak sengaja melihat seseorang sedang digusur oleh para gangster. Awalnya Giel berusaha tak peduli sesuai perintah Mr. Ban. Jangan sampai identitasnya terbongkar. Namun karena udah lama gak berkelahi, lagian orang yang akan dihajarnya adalah orang jahat, dia pun akhirnya memutuskan untuk menolong. Siapa sangka orang yang ditolongnya malam itu adalah Yorem yang kini akan menjadi teman sekelasnya. Giel berharap orang aneh ini tidak mengenalinya, tapi Yorem malah sengaja menatapnya seakan tidak asing dengan wajahnya.
네. Hi everyone, I'm Gerhan. 아, 신선해. 어? 선점포 같아? 웃어? 안 어울려. Yoram berniat menanyakan langsung kepada Giel, tapi 어째 내가 dia tiba-tiba mengalami kram dan harus dibawa ke ruang UKS. Jangmi langsung memperingatkan Giel agar dia tidak menyukai Yoram sebab Yoram adalah miliknya. Lagi pula, Giel tak akan bisa mengendalikannya karena konon katanya si Yoram ini pernah membunuh orang sampai-sampai dia sulit tidur karena selalu memikirkan perbuatannya tersebut. Namun semenjak kedatangan Giel, 내가 지켜보기로 한다. 거짓 표정. 어색해. kehidupan Yoram berubah drastis, tidurnya mulai nyenyak sebab Giel selalu ada di mimpinya. 일주일째 9시부터 6시까지. 무서워. 요새 너무 정상. Besoknya saat mengerjakan soal ulangan, Yoram tak henti-hentinya menatap wajah Giel sampai-sampai Giel merasa terganggu dibuatnya. 눈물도 없이 시험지를 보는 저 표정. 저게 진짜 한겨울이다. 시험은 봐야지. Giel yang kesal menyuruh Yoram untuk mengatakan saja jika ada sesuatu yang ingin Yoram katakan. Yoram langsung menulis pertanyaan di sebuah buku dan Giel harus menjawabnya saat itu juga. Yoram bertanya apakah Giel adalah seorang gangster. Dia yakin kalau Giel lah yang menyelamatkannya malam itu. Giel membalas, Yoram pasti salah orang. Tanya jawab itu terus berlangsung selama ujian hingga Jangmi tak sengaja melihat kelakuan mereka berdua. Di warung angkringan, Dogun CS nongkrong tanpa ngerokok dan ngemil. Mereka tak diberi uang preman lagi oleh geng yang membacking mereka setelah gagal menguasai sekolah karena Dogun tak bisa mengalahkan Yoram. Tak berapa lama, Jangmi mengadu pada mereka kalau dia lagi kesal sama murid baru yang berani mendekati Yoram. Di saat yang sama, Yuyun menemukan sebuah video tentang Giel yang pernah menghajar para siswa di sekolah terdahulunya. Itulah alasan kenapa Giel terpaksa harus pindah sekolah. Saat itu juga Jangmi dan Yuyun langsung menemui Giel memperlihatkan video itu kepada orangnya. Jangmi mengancam akan menyebarkan video tersebut jika Giel berani mendekati Yoram lagi. Dan terakhir, Giel harus mentraktir mereka makan saat ini juga. 배고파. Setelah kejadian itu, Giel langsung menghubungi Mr. Ban bahwa dia sudah tidak mau lagi bersekolah. Mendingan dia fokus membantu Mr. Ban menyiapkan balas dendam kepada orang-orang yayasan di Inggris. Mr. Ban berusaha menenangkan, dia ingin Giel merasakan kehidupan seperti anak remaja pada umumnya, di antaranya merasakan sekolah. Lagian, dia udah kelas 3, sebentar lagi juga akan selesai. Biar dia sendiri yang menyiapkan balas dendam itu. Yah, jadi dulu sebelum Mr. Ban membawa Alice atau Giel ke Korea, Giel sempat balik lagi ke yayasan menghancurkan gedung. Berikut mencuri sebuah file penting di mana di dalamnya terdapat nama-nama seluruh pembunuh bayaran yang terikat dengan yayasan tersebut, agensi perusahaan, rencana, target, serta informasi tentang anak-anak yang mereka latih. Maka tak salah jika pihak yayasan menjadikan Giel sebagai buruan utama. Mr. Ban sempat protes karena ini dapat membahayakan nyawa Giel. Sampai-sampai mereka terlibat adu bacot dan hampir saja saling membunuh. Untungnya mereka keburu istighbar dan Mr. Ban menyetujui keinginan Giel untuk membalas dendam terhadap mereka yang telah menjadikan Giel sebagai mesin pembunuh. Hanya saja Mr. Ban meminta waktu untuk mempersiapkan semuanya dan sambil menunggu waktunya tiba, Mr. Ban menyarankan Giel sekolah terlebih dahulu biar dia merasakan juga indahnya masa remaja. Masa di mana dia tak perlu mikirin beras dan sulitnya cari uang. 그때까지 넌 여기서 학교 다녀. 숨어서 다니면 돼.
그럼 뭐 할래? 평범하게 살지. 우리 같은 사람들이 모여 사는 곳이 있어. 저 리스트는 너만 아는 곳에 숨겨. 저한테 왜 이렇게까지 하세요? Beralih ke si Yoram yang diam terpaku di hadapan gedung sasana. Teringat saat dulu dia datang ke sana, dia habis melakukan percobaan bunuh diri gara-gara terus dibayangi kematian ibunya. Untungnya ada detektif Nam yang selalu menyayanginya. Dia mengobati luka Yoram, kemudian mengajarkannya cara bertinju. 잘 맞는 법. 그래. 가드를 올려! 아파. Sekarang, Yoram datang ke sana untuk memberitahukan kabar gembira bahwa tidurnya kini sudah mulai nyenyak semenjak di kelas ada murid baru. Jelas dong, detektif Nam senang menyuruh Yoram agar sering mengajak ngobrol temannya itu di kafe atau kali-kali ajak bertarung di sasana. Seketika Yoram kepikiran ingin mengajak Giel ngobrol romantis di atap sekolah, tapi dia takut Giel menolaknya. Scene kemudian beralih ke sebuah showroom mobil. Pemilik showroom tersebut bernama Jang sedang menyaksikan berita terkait dubes Amerika yang hilang bersama keluarganya di Inggris saat mereka sedang melakukan makan. Sayangnya, Jang jadi gak konsen melihat berita setelah asistennya bernama Yang Yang berpose nungging ala kebo sedang enogan. Jang menyuruh si Yang Yang agar menghubungkannya dengan nomor rekannya yang berada di London. 양양아. Kalau dilihat dari paspornya sih, sepertinya orang inilah yang menculik kedutaan Amerika untuk Inggris itu. Yah, entah bagaimana ceritanya, karena ternyata si Spicy masih hidup setelah dulu alat vitalnya sempat ditembak Giel. Yang sebenarnya ingin membahas soal penculikan yang terjadi di Inggris, tapi Spicy lebih tertarik membahas tentang Alice atau Giel. Dia ingin Jang segera menemukannya. Jang memberitahu si Yang Yang bahwa Spicy adalah seorang psikopat yang kejam. Dia selalu membunuh orang dengan caranya sendiri, mengiris tulang, serta melelehkan dagingnya. Seperti apa yang dilakukannya terhadap dubes Amerika itu sekarang. Melihat anak si dubes mengacungkan senjata, Spicy jadi teringat pada si Giel, mesin pembunuh yang dia ciptakan sendiri. 쏘면 보내준다니까. 아니야 못 쏠 수 있어. 앨리스도 내가 키운 애야. 걔 죽이는 거. 아니 이건 그 모습을 봐야 되는데. Nah, karena Giel adalah buruan penting bagi Jang dan Spicy, Yang mengeluarkan metode andalannya, yaitu metode pengenalan wajah yang dia tujukan ke setiap sekolah SMA. Tak diduga kalau metode itu sedikit memberikan hasil. Wajah Giel terdeteksi ada di sebuah sekolah di Korea, namun belum jelas di mana sekolah tersebut. Karena terlampau senang, tanpa sadar, tangan si Jang sudah berada tepat di salah satu gunung kembar si Yang Yang. Itulah enaknya menjadi bos, ya. Selesai mandi junub, Yang kembali ke tempat kerjanya, mengirim pesan perintah kepada seluruh pembunuh bayaran yang ada di Korea untuk mencari Giel. Dan salah satu di antara pembunuh bayaran itu merupakan guru sekolah. Giel sendiri kini sedang berada di atap sekolah bersama Yoram. Yoram menantang Giel berkelahi karena dia yakin Giel lah yang menyelamatkannya malam itu. Giel terus-terusan mengelak, mengaku kalau dia hanya gadis biasa, bukan gangster seperti yang Yoram maksud. Yoram jujur kalau dia memiliki masalah dengan tidurnya, tapi malam itu setelah Giel mencekiknya, dia merasakan tidur yang sangat nyenyak. Sialnya, Giel keceplosan, mengatakan kalau malam itu Yoram pingsan, bukan tidur. 너 그거 잔 거 아니야. 기절한 거야. 인정? Mau tidak mau, Giel terpaksa mengakuinya, dan sekarang Yoram ingin mencoba kemampuan bertarung Giel.
Di dalam kelas, Jangmi dan teman-temannya mulai curiga jangan-jangan Giel dan Yoram sedang berkencan di atap sekolah. Saat siluman dari pingsannya, Giel langsung memberitahu kalau mereka sedang dalam masalah. Melewatkan 2 jam pelajaran dan pintu atap telah dikunci. Yoram berniat menelepon temannya untuk mencarikan kunci atap, tapi Giel menolak karena dia ingin turun dalam keadaan tenang. Giel bertanya kenapa Yoram selalu minta dipukul. Yoram menjawab bahwa rasa sakit akan mengganti rasa sakit lainnya dan setidaknya itu menghapus pikirannya melakukan bunuh diri. Giel sangat terkejut mendengarnya, ternyata orang aneh ini memiliki masa lalu yang menyedihkan juga. Obrolan mereka terhenti setelah Giel mendengar banyak suara langkah kaki menuju pintu mereka. Dan benar saja, mereka sudah berkumpul di atas tangga menunggu mereka keluar. Ada yang menyangka mereka berkelahi, ada juga yang menyangka mereka berkencan. Jangmi lalu datang menghampiri mereka, menyebarkan gosip bahwa Giel adalah seorang perundung di sekolah lamanya, jadi kemungkinan Yoram mengajaknya ke atap hanya untuk menantangnya berkelahi. Untuk membuktikan ucapannya, Jangmi mengajak semua murid untuk memeriksanya secara bersama-sama. Di atas, Yoram membuka grup WhatsApp-nya. Isu tentang Giel seorang perundung kini sudah menyebar di kalangan para murid. Tentu saja Giel sangat panik, apalagi jika mereka tahu bahwa dia dan Yoram habis berkelahi tadi. Bisa-bisa dia dikeluarkan lagi dari sekolah. Giel tambah emosi ketika Yoram menganggap ini adalah masalah sepele. Giel menganggap kalau Yoram adalah seorang egois yang tak pernah memikirkan situasi orang lain. Lalu Giel memaki Yoram menggunakan bahasa Inggris yang artinya kira-kira seperti ini. Penderitaanmu tak sebanding dengan penderitaan yang Giel rasakan dan Yoram tak akan mengerti arti dari kehidupan. Siapa sangka anak pelanga-pelongo ini mengerti apa yang dikatakan Giel, membuat Giel menyesal karena telah memakinya. Do you know what I did to run away from that? This is the last time I can live like this. Just be thankful for what you have. 고마울 건 없고. 알아들었어? Meskipun sakit hati, Yoram tetap mengajak Giel kabur sama-sama lewat jalan pintas. Sehingga ketika para murid sudah mendapatkan kunci gerbang, muncul di koridor sekolah, Yoram ingin mereka berpisah agar murid lain tidak berprasangka buruk terhadap mereka. Yoram juga berjanji tidak akan mengganggu Giel lagi, anggap saja mereka tidak saling kenal. Sedangkan Mr. Ban sibuk dengan rencananya ingin mengumpulkan semua pembunuh bayaran yang masih belum tobat dalam satu tempat dan dia akan memusnahkannya bersama si Spicy. Dia lalu ditelepon seseorang yang memberitahu kalau Tuan Jang sudah mengirim pesan kepada seluruh pembunuh bayaran di Korea untuk menemukan Alice yang terdeteksi berada di Korea. Sementara itu, Spicy yang memang seorang pecandu narkomar dan seorang psikopat kejam terlihat gak sabar menunggu berita dari Jang tentang keberadaan Alice atau Giel. Si Jang sendiri terus menekan si Yang agar cepat-cepat memastikan di sekolah mana Alice berada. Yang merasa heran kenapa Spicy sangat terobsesi sekali dengan Alice padahal dia terlihat seperti gadis biasa saja. Jang menjawab kalau gadis itu satu-satunya orang yang mampu bertahan hidup di yayasan. Beralih ke asrama, Jang Mi meluapkan kekesalannya gara-gara Giel banyak temannya yang tidak mempercayainya lagi. Padahal dia tahu kalau tadi siang Giel dan Yoram berada di atap sekolah. Mengancam akan menyebarkan video kekerasannya pada orang lain jika Giel masih berhubungan dengan Yoram. Giel sama sekali gak takut. Toh muka dirinya gak begitu kelihatan jelas di video tersebut. Jadi dia tinggal menyangkalnya saja. Giel balik memperingatkan Jang Mi agar tidak macam-macam sebab dia telah memilih lawan yang salah. 감당할 수 있겠어? 죽였어야 했는데. 나불대지 마라. 아가를 찢어서 똥구녕에 박아버릴 거니까. Lain halnya dengan di asrama putra, Yoram terus memikirkan kata-kata Giel tadi siang yang menuduh Yoram sebagai manusia egois yang tidak memikirkan situasi orang lain.
Entah tersinggung atau kesurupan jurig, Yoram tiba-tiba ingin menyakiti dirinya sendiri. Besoknya di sekolah, GL pusing mikirin apa yang harus dia lakukan karena dia tahu kata-katanya kemarin sangat keterlaluan pada Yoram. Takut Yoram melakukan bunuh diri, apalagi di kelas bangkunya masih kosong. Tak berapa lama Yoram datang, GL langsung caper, tapi Yoram cuek aja tak mau melihatnya. Beberapa kali GL melempar kertas dan menulis di sebuah buku, Yoram tetap gak mau mengarahkan pandangannya terhadap GL. Sepulang sekolah, Jangmi menemui si Dogun dengan keadaan sudah mabok parah. Dia kembali menyatakan kekesalannya pada GL dan meminta bantuan Dogun agar membantunya memberi pelajaran. Kekesalan dirasakan juga oleh GL karena sepanjang di sekolah tadi dia dicuekin oleh Yoram. Di tempat lain, Mr. Ban terlihat menguntit seseorang yang masuk ke sebuah warung siomay. Dia juga sempat menelepon GL, menyarankan GL agar setelah lulus nanti, GL pindah ke tempat lain dan melupakan niat balas dendamnya. Mr. Ban tak mengungkapkan alasannya, dia hanya memberitahu kalau beberapa hari ke depan nomornya tidak akan bisa dihubungi. Orang yang dikuntit tadi ternyata mengetahui kalau dia sedang diikuti. Langsung keluar lalu mengeluarkan pisau. Mr. Ban lalu menenangkannya. Dia datang bukan untuk bertarung, tapi meminta bantuan agar orang itu mencarikannya pria bernama Barki. 박희 선생, 마지막으로 작업한 건 너랑. Balik lagi ke GL, dia didatangi Jangmi yang masih bau naga karena udah minum alkohol. Ujug-ujug meminta GL agar menemuinya di atap sekolah. GL yang penasaran menuruti keinginan Jangmi, yang mana di sana Dogun CS sudah menunggunya sejak tadi. 서여름이랑 엮이니까 이렇게 되는 거야? 공격! Sedangkan Yoram saat ini sedang berada di sasana tinju, berniat menemui Detektif Nam. Tapi karena Detektif Namnya lagi ada tugas negara menyelidiki senjata ilegal, Yoram pun terpaksa pulang lagi. Ketika mau pulang, Yoram mendapat pesan gambar yang memperlihatkan kalau GL sedang disekap. Dogun lalu menelpon, menyuruhnya untuk menyelamatkan GL. Dengan nada lempeng, Yoram berkata bahwa itu bukanlah urusannya. Hal itu membuat GL tertawa kesal. Menyuruh Dogun menghubunginya lagi, biar dia sendiri yang ngomong. GL meminta Yoram menyelamatkannya, sekalian ada sesuatu yang ingin dia tanyakan. Yoram akhirnya datang, penasaran dengan apa yang ingin GL tanyakan. 진짜 죽일 거야. 적당히 한다며. 사이코가 어떤 새끼인지 몰라서 그래. Yoram meminta jika Dogun kalah malam ini, maka dia tak boleh mengganggu GL lagi. Sekarang, Yoram terlihat bersiap-siap ngumpulin tenaga, dikira mau melawan, ternyata malah ingin dipukuli. Emang edan nih orang ya, kenapa gak ngelamar aja jadi samsak atuh kamu teh Yoram? Melihat Yoram terus tersenyum walau sedang dihajar, mengingatkan GL kepada dirinya sendiri sewaktu dia berada di yayasan. Saking udah terbiasanya menghadapi pahitnya kehidupan, mereka kadang tertawa bukan karena gembira, melainkan menertawakan dirinya sendiri yang gak pernah mendapatkan kebahagiaan. Anjing, film negelo ini mah. Jangmi yang emosi sengaja membuka baju GL, berniat menjual foto seksinya itu ke orang-orang mesum seperti kalian.
Namun baru aja separuh dibuka, Jang Mi langsung ngeri melihat banyak luka bekas kekerasan di tubuhnya. Luka tusuk, luka bakar, luka ketabrak beca, pokoknya ada semua. Giel yang sedari tadi pura-pura mengalah, mulai menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, bersiap akan membunuh Jang Mi saat itu juga. 이래도 내가 눈이 좋아? Yorem yang ingin mengingatkan dihentikan oleh Dogun, dan inilah yang terjadi. Masalahnya, berat mereka gak seimbang hingga akhirnya mereka jatuh juga. 여보세요? Kini, sampailah kita ke adegan di awal drama melihat Yorem dan Giel berada di atas roda rumah sakit. Dan itu menjadi awal Giel hilang ingatan. 됐어. 너 뭐냐? 너 누구냐고. 서여름. 난 누군데? Di pihak lain, Detektif Nam sedang membahas kasus pembunuhan dan jual beli senjata ilegal di kota itu. Dia sempat mencurigai bos showroom mobil, yaitu si Jang, terlibat dalam masalah ini, hanya saja dia belum memiliki bukti kuat. Piling Detektif Nam memang benar, terlihat Jang memarahi anak buahnya melalui telepon setelah senjata ilegalnya berhasil disita polisi. Balik ke rumah sakit, Giel mendapatkan pemeriksaan pertama dari dokter rumah sakit. Si dokter mengatakan kalau Giel hanya akan kehilangan ingatan sementara. Tak berselang lama, seorang reporter datang tertarik dengan kasus perundungan yang mereka terima. Namun baru juga beberapa kali jepretan. Giel masih penasaran siapa sebenarnya Yorem, kenapa dia bisa berada di sisinya. Yorem mengaku kalau dia adalah pacarnya, mereka adalah pasangan sukses yang membuat iri banyak orang. Giel langsung terdiam dan perlahan mulai tertawa bersama seperti orang gila baru. Bahkan Detektif Nam yang datang ke sana sempat dicuekin, tak dianggap sama sekali. Sampai pada akhirnya mereka dibawa untuk diantarkan ke asrama masing-masing. Di perjalanan, Detektif Nam menanyakan kronologi kenapa mereka bisa jatuh dari atap. Dia yakin kalau Yorem habis berkelahi tapi kalah. Detektif Nam menyuruh Yorem agar berlatih tinju kepadanya, pamer kalau dulu dia pernah memenangkan kejuaraan tinju antar RT di kampungnya. Lain halnya dengan Giel, dia terus kepikiran bahwa dirinya tidak boleh meninggalkan foto ataupun video. Tiba di asrama, Giel mengaku bahwa dia hilang ingatan, meminta Jang Mi agar bersembunyi di balik selimut. Giel lalu membereskan barang-barangnya, lalu di saat yang sama notifikasi masuk ke HP-nya melihat pemberitaan dirinya yang jatuh dari atap sudah menyebar. Berita itu juga dilihat oleh Yorem, dan masalahnya Spicy juga mengetahuinya, termasuk si Jang. 앨리스 학교에 있었네. 타기한테 연락해. Yorem yang teringat bahwa Giel tak mau dipublish segera meneleponnya, namun tak diangkat. Kedua teman culunnya nampak begitu khawatir melihat gelagat Yorem yang tak biasanya. Dia pun pamit seolah-olah tidak akan bertemu lagi. Piling Yorem ternyata benar, karena kali ini Giel terlihat akan kabur dari asrama. Untungnya Yorem keburu datang. Giel meminta Yorem agar tak ikut campur ke dalam urusannya. Tapi Yorem tak peduli karena dia sangat mencintai Giel, tak mau Giel merasa terpojok sendirian, toh dia juga ada dalam artikel itu. Jadi kalau ada orang yang mencari Giel, dia juga pasti akan kebawa. Mendingan mereka sama-sama mencari jalan keluarnya dengan cara masuk ke ruang guru untuk mencari berkas milik Giel. Siapa tahu ada alamat orang tuanya. Namun, seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwa foto Giel dalam catatan siswa bukanlah foto Giel yang asli. Sebab nama asli Giel adalah Alice, dan Giel adalah nama anak Mr. Ban yang sudah meninggal. Yorem pun menghubungi nomor yang ada di berkas itu, tapi sayang nomornya gak aktif. Tak berapa lama, ada seorang guru datang ke sana.
menyalakan lampu lalu duduk santai sambil memegang HP. Guru itu pun keluar lagi dan kembali memadamkan lampunya. Sialnya, saat Yoram hendak beranjak, guru itu masuk lagi ke dalam hingga Yoram tertangkap basah. Yoram sempat memberi hormat dan menanyakan kenapa guru itu ada di sini malam-malam. Si guru langsung tertawa. Seharusnya dia yang tanya sedang apa Yoram berada di ruang guru malam-malam. Yoram pura-pura kalau dia mungkin sedang ngelindur, cari musola, tapi nyasar ke ruang guru. Seakan tahu apa yang sedang Yoram lakukan, tiba-tiba si guru berbuat ini. Yah, guru itu rupanya pembunuh bayaran yang dikirim Jang untuk menangkap Giel. Setelah Giel tak berdaya, si guru menanyakan di mana Giel menyembunyikan daftar yang dicurinya itu. 리스트 어딨냐? 정신 차려. Yoram memaki si guru sebab kelakuannya tidak mencerminkan seorang guru. Jelas dong si guru marah, kembali menghajar Yoram habis-habisan. Si guru memperingatkan bahwa Yoram tidak tahu siapa sebenarnya Giel, lebih baik dia pergi sebelum dia menyesal akhirnya. Alih-alih pergi, Yoram malah menantang si guru berkelahi. Yoram yang terdesak tak kehabisan akal, dia langsung menggigit telinga si guru hingga telinganya copot sobat kompak. Ngeri gak tuh? Yoram mengajak Giel untuk segera pergi, tapi sepertinya Giel belum puas. Giel penasaran siapakah nama alis yang dimaksud si guru. Apakah dirinya? Karena si guru tak kunjung menjawab, Giel berniat akan membunuhnya karena dia mulai merasa kalau urusan bunuh-membunuh adalah dunianya. Untungnya Yoram keburu mengingatkan agar Giel tidak melakukannya. Sebab sekali saja dia membunuh seseorang, maka selamanya dia akan dihantui oleh perbuatannya itu. Mereka pun akhirnya pergi keluar tanpa melakukan pembunuhan. Jang dan asistennya yang berada di luar tak percaya jika orang suruhannya bisa dikalahkan oleh bocah SMA. Menyuruh si Yang agar mengurus pembunuh bayaran yang ada di dalam, takutnya keburu keduluan oleh polisi. Karena capek, mereka sempat berhenti di pinggir jalan, memikirkan harus di mana mereka bersembunyi. Karena kalau terus berada di luar, selain dapat masuk angin, mereka juga pasti akan ketahuan. Sebab para pembunuh bayaran lainnya mungkin sedang mencari mereka sekarang. Giel membuka tasnya, mencari tisu agar Yoram membersihkan cairan merah yang ada di mulutnya. Tak sengaja, Giel menemukan KTP asli dirinya yang ternyata umurnya lebih tua daripada Yoram. Yoram kepikiran bagaimana jika mereka tidur di hotel malam ini. Namun masalahnya, Yoram masih di bawah umur, lagi pula mereka tak punya uang untuk booking hotel. Giel awalnya tak setuju, selain gak punya uang, mereka juga gak boleh tidur satu kamar karena belum muhrim. Tapi Yoram mengingatkan daripada mereka ketangkap penjahat, mendingan mereka tidur di hotel. Toh umur Giel sudah tua, tinggal simpen aja KTP, maka urusan akan selesai. Singkat cerita, mereka pun akhirnya bisa masuk, tak menyangka kalau mereka bisa dengan mudah ngelabuin resepsionis. Di tempat berbeda, Tuan Jang berhasil mengamankan si guru sebelum ketahuan polisi. Jang sangat marah karena anak buahnya gagal mendapatkan Giel, sedangkan sebentar lagi Spicy akan segera tiba di Korea. Menyuruh si Yang bergerak cepat, bila perlu bunuh saja teman laki-laki si Giel alias Yoram.
Kembali ke hotel, mereka mengeluarkan semua barang yang ada di tas Gial, salah satunya adalah peluru berkaliber sedang. Gial bertanya kenapa Yoram tak menanyakan kenapa dirinya membawa ini semua, termasuk daftar rahasia yang para penjahat itu kejar. Yoram menjawab percuma, lagian Gial juga pasti tak tahu jawabannya, kan ingatannya belum pulih sepenuhnya. Gial ingin Yoram memanggil detektif Nam saja, kembali menjalani hidup seperti biasa dan pura-pura bodoh saja. Tapi Yoram tetap gak mau ninggalin Gial, orang yang dicintainya. Gial lalu melemparkan buku catatannya yang berisi tentang pembuatan senjata serta cara merakit bom. Tanda kalau Gial adalah orang berbahaya. Jadi sebaiknya Yoram pergi sebelum dia ikut terbunuh. Yoram sekali lagi menegaskan dia tidak akan meninggalkan Gial sebab Gial adalah alasan kenapa dia ingin hidup setelah sekian lama mencoba bunuh diri. Gial sangat tersentuh mendengarnya, makanya dia tidak ingin Yoram mati sia-sia, menyuruhnya pergi sebelum dia selesai mandi. Setelah terdengar suara pintu ngagedeblug, Gial lalu keluar dari toilet, menyangka Yoram sudah pergi, namun karena Yoram susah dibilangin, teguh pendirian dan heras kepala, Gial akhirnya nyerah, ingin beristirahat, sekalian minta dipeluk dari belakang. Jelas dong si pelangap pelongo ini terkejut, mana badannya udah bau badot lagi. Gial mengaku rasanya seperti berat meninggalkan sekolah meski dia tidak ingat apa-apa tentang hari-hari sekolahnya. Untuk itu, Gial ingin Yoram terus bercerita, siapa tahu sedikit demi sedikit ingatannya kembali pulih. Sayangnya, karena Yoram tak banyak memiliki kenangan indah, Yoram mengajak Gial untuk sama-sama berhayal. Dalam hayalan mereka, Gial berperan sebagai ketua OSIS cantik yang dicintai oleh Yoram, seorang kutu buku. Hanya saja, sebagai ketua OSIS, dia muak karena harus sabar menanggapi keluhan dari para murid. Hingga akhirnya, Gial menghapus orang lain di acara menghayalnya, menyisakan mereka berdua. Dan hayalan itu mengantarkan mereka bobo bareng. Beralih ke sekolah, pagi itu para polisi sibuk memeriksa ruang guru yang tampak berantakan sekali. Melihat tidak adanya barang yang hilang, polisi yakin tempat ini hanya dijadikan sebagai arena pergelutan saja. Tak berapa lama, anak buah detektif Nam, kita panggil aja Solihin memanggilnya, menunjukkan adanya potongan telinga di pojok ruangan. Solihin juga menunjukkan rekaman CCTV, memperlihatkan Yoram dan Gial berlarian, serta mobil silver mencurigakan. Detektif Nam langsung menghubungi temannya agar memeriksa plat mobil yang ada di rekaman CCTV tersebut. Temannya memberitahu kalau plat mobil itu resmi cuma berada di kawasan provinsi lain. Detektif Nam pun pergi ke showroom mobil milik Sijang, siapa tahu mobil yang dimaksud ada di sana. Sijang beserta anak buahnya terbangun mendengar suara alarm berbunyi. Membuat mereka bingung apa sebenarnya yang dicari sedetektif. Detektif Nam iseng-iseng melihat mobil bekas yang berjejeran itu, tak sengaja menemukan plat nomor yang dimaksud, tapi dengan merek mobil yang berbeda. 원래 경찰은 하는 건데는 일단 애들부터 빨리 잡자. 번호는 다른데 찾아온 것 같아. Inilah tempat yang dipersiapkan Mr. Ban sebagai kuburan bagi para pembunuh bayaran. Tao ng isang building tapos sabay-sabay silang papatay. Pero may katuturan pa yung mga plano ko sa'yo kahit bigyan pa kita ng bom. Namun, ketika melihat notifikasi di HP-nya, Mr. Ban sangat terkejut kenapa Gial bisa muncul dalam sebuah artikel. Mr. Ban pun dengan panik langsung meneleponnya, tapi gak diangkat karena Gial masih tidur. Sementara itu, Yoram yang habis beli gorengan merasa curiga dengan pengendara sedan hitam yang selalu melihat ke arahnya. Rupanya, pengemudi itu merupakan anak buah Sijang yang langsung mengirim laporan kepada si Yang. Tiba di kamar hotel, Yoram melihat Gial masih ngelindur, memeluk guling sambil senyum-senyum kecentilan. Gial akhirnya mengangkat telepon tersebut,
meski dia mengaku tak kenal dengan siapa dia bicara, mengingat ingatannya belum pulih 100%. Agar GL percaya bahwa Mr. Ban bukanlah musuh, Mr. Ban tahu kalau di dalam tas GL terdapat sebuah peluru. Pokoknya, sekarang mereka harus segera keluar dari tempat mereka sekarang sebelum para penjahat menangkapnya dengan mudah. Dan dia akan menunggu di dekat stasiun. 대감역이요. 무조건 뛰어. GL dan Yoram mengintip di balik pintu keluar hotel. GL ingat bahwa salah satu dari mobil itu adalah mobil yang mengikutinya semalam. Yoram menyarankan agar mereka lewat pintu depan saja, siapa tahu di sana tidak ada yang mengintai. Tapi GL menolak karena di sini mereka hanya tinggal menyingkirkan satu mobil saja. Sebelum beraksi, Yoram bertanya apakah GL mempercayai orang yang menelepon tadi. GL juga tidak tahu, tapi suaranya terdengar tidak asing di telinganya. Dan 1, 2, 3. Mereka terus berlari, dikejar oleh para pembunuh bayaran dari berbagai arah. Mereka masuk ke sebuah gedung perkantoran, memberitahu Mr. Ban bahwa mereka sedang dikejar. Mr. Ban terlihat kebingungan karena dia tak tahu lokasi di mana mereka berada. Mr. Ban hanya menyebut kalau dirinya memakai SUV hitam. 검정색 SUV. Saat berhasil keluar, kebetulan mereka melihat SUV hitam lewat, menyangka kalau mobil itulah yang mereka cari, apalagi mobil itu tiba-tiba mundur lagi. Orang itu menyuruh mereka berdua untuk pindah ke bagasi, dan di saat momen itulah Mr. Ban melihat GL sudah tertangkap. Dia langsung tancap gas, pokoknya dia harus menyelamatkan GL. Orang ini terlihat gembira setelah berhasil menangkap buruan utama. Lain halnya dengan mereka yang berada di bagasi. Udah mah tempatnya sempit, suara si supir yang seperti radio butut mengganggu pendengaran mereka. Dari arah yang berbeda, Mr. Ban memacu kendaraannya dengan sangat cepat hingga tepat di perempatan jalan. Mr. Ban lalu keluar dari mobilnya, kemudian menghajar orang tersebut. Awalnya, Mr. Ban akan membunuh orang tersebut, tapi saat tahu kalau orang ini memiliki seorang anak perempuan, Mr. Ban langsung mengurungkan niatnya. Mr. Ban kemudian membuka bagasi mobil, mengeluarkan GL di dalamnya. Namun saat akan mengeluarkan Yoram, pembunuh bayaran itu keburu terbangun dan inilah yang terjadi. GL meminta Mr. Ban untuk mengejar mobil itu, tapi Mr. Ban malah membuat GL pingsan tak peduli dengan Yoram yang dibawa kabur. Yoram sangat frustasi dengan apa yang sedang dialaminya. Sementara Mr. Ban terpaksa membawa GL pulang sebelum para pembunuh bayaran menemukan keberadaan mereka. Di pihak lain, Tuan Jang dapat telepon dari Spicy bahwa dirinya telah sampai di Korea dan kini sedang menuju kediamannya. Sementara itu, pihak kepolisian bergerak menuju TKP. Dari CCTV jalan raya, Detektif Nam melihat GL sedang bersama seseorang yang tak dia kenal tanpa melihat kehadiran Yoram di sana. Dia pun berinisiatif mengirim pesan kepada Yoram, tapi tak kunjung ada balasan. Detektif Nam curhat pada si Solihin kalau dia tiba-tiba saja ingin bertemu dengan Yoram. Solihin mengaku sangat terkesan pada Detektif Nam mau merawat Yoram seperti anak sendiri hanya karena ibunya adalah cinta pertama Detektif Nam.
Detektif Nam bercerita kalau dulu dia hampir saja menikah dengan ibu si Yoram, tapi karena ada sesuatu, Detektif Nam terpaksa meninggalkan ibu si Yoram begitu saja. 2 bulan kemudian ibu si Yoram menikah dengan pria lain yang sialnya pria yang dinikahinya itu adalah seorang psikopat. Buset dah, pantesan aja si Yoram kayak orang tebleng pelangak pelongo ya. Setelah selama 10 tahun menjalani rumah tangga, Ibu Yoram mulai merasa gak kuat karena setiap hari dia selalu dipukuli suaminya sampai-sampai memutuskan melakukan bundir. 저 죽고 싶어요. Detektif Nam merasa bersalah, andai saja dia dulu menikah dengan Ibu si Yoram, mungkin Yoram tak akan seperti ini. Jadi demi membayar rasa bersalahnya, Detektif Nam bersedia membesarkan Yoram meski Yoram bukan anak kandungnya. Singkatnya, Spicy akhirnya tiba di showroom mobil si Jang. 2 anak buah si Jang, Bojes dan Marno langsung terdiam seakan terkesima. Mereka memang baru pertama kali melihat Spicy, tapi kekejamannya sudah mereka dengar sejak lama. 저 사람이야? 근데 아무튼 최악이야. Di dalam, Yoram perlahan mulai terbangun dari pingsannya, samar-samar melihat seseorang datang yang tidak lain adalah Spicy. Spicy langsung mengambil sebuah pisau, lalu menyembelih si guru seperti seekor kambing. Jang yang protes langsung dicekiknya, anak buahnya hanya bisa melihat tanpa melakukan apa-apa. Melihat para penjahat ini saling melukai, membuat Yoram menertawai mereka. Di tempat berbeda, GL marah-marah karena Mr. Ban telah membuatnya pingsan. Hingga sekarang dia tak tahu kemana harus mencari Yoram. Mr. Ban yakin kalau temannya itu sudah mati, jadi lebih baik GL melupakannya karena sebentar lagi dia akan memberitahu siapa GL sebenarnya. Balik lagi ke showroom mobil, Spicy sepertinya baru tahu kalau di ruangan itu ada Yoram, sosok yang muncul di artikel itu bersama GL. 여기선 한겨울이라고 그러던데 어떤 애였어? GL menghampiri Mr. Ban, bertanya apakah GL dulu sering membunuh orang. Mr. Ban menjawab belum pernah karena GL keburu melarikan diri di tes terakhir sebelum sah diangkat menjadi pembunuh bayaran. Sementara itu Yoram memohon agar Spicy melepaskan Alice, toh sekarang dia hilang ingatan, jadi dia tidak akan mempublish data itu yang dia simpan di antara kulit dadanya. Namun Spicy tak peduli, pokoknya dia akan membalasi Alice sebab gara-gara dia alat vitalnya jadi sengklek gak bisa diservis. 왜 이렇게 걷는지 알아? 야! 가지 말라고 이 씨발놈아! Spicy memerintahkan Jang agar tidak membunuh Yoram karena dia akan menjadikannya sebagai bahan pancingan. Bojes dan Marno ditugaskan Jang untuk mengawal Spicy kemanapun dia ingin pergi. Kembali ke mereka saat Mr. Ban membahas tentang rencana balas dendamnya, GL menyela obrolan dengan mengatakan jika para penjahat itu hanya mengejar dirinya, buat apa mereka menangkap Yoram. Baru sadar, pasti Yoram hanya dijadikan alat pancing buat dirinya agar mendatangi tempat tersebut. Mr. Ban langsung emosi, siapa sih sebenarnya Yoram, hingga GL terobsesi sekali untuk menyelamatkannya. 왜 가냐고! 그 새끼 가사노바야 뭐야! 계속 사고를 치니까! 그러니까 고등학생이 모텔을 왜 가냐! GL mengucapkan terima kasih kepada Mr. Ban karena selama ini dia telah menjaganya. Pokoknya dia ingin menyelamatkan Yoram apapun resikonya. Dan sambil menodongkan pistol, GL memohon agar Mr. Ban memberitahu di mana tempat Yoram disekap. Dengan berat hati, Mr. Ban bersedia membantu GL mencari Yoram, tapi dengan satu syarat, setelah Yoram ditemukan, GL harus melupakan balas dendamnya dan hidup normal seperti gadis biasanya. 몰라요. 복수 그런 거. 야 어디 있는지 알아봐야 될 거 아니야. 그다음 혼자서 무기 옮기고 서열은 개새끼. Balik lagi ke showroom mobil, Dadang, anak buah si Jang yang seorang psikopat juga, mempersiapkan alat-alat listrik, meminta izin pada si Yang agar dia diperbolehkan main-main dengan si Yoram. Yang awalnya menolak,
karena orang terakhir yang main-main dengan si Dadang akhirnya harus tewas. Membuat si Yorem sangat ketakutan. Namun karena si Dadang terus memaksa, akhirnya Yang membolehkannya asalkan tidak ada bekas darah. 누나 나 시간 많아요. 요즘만 있어. 티나면 안 돼. 피나도. Di tempat lain, Detektif Nam beserta polisi lainnya telah sampai di TKP, tempat terjadinya adu pukul dan adu tembak antara Mr. Ban dengan anak buah si Jang. Solihin tiba-tiba menunjukkan sebuah video yang memperlihatkan Yorem ketika dia dimasukkan ke dalam mobil. Dan setelah dipindai dari deteksi wajah, mobil itu mengarah ke showroom mobil milik si Jang. Tak banyak bacot lagi, Detektif Nam pergi seorang diri menuju showroom tersebut. Dadang memuji si Yorem karena sejauh ini dia bisa menahan tegangan yang cukup tinggi. Yorem malah tertawa menyuruh si Dadang agar menaikkan lagi tegangan listriknya. Menyangka kalau ini adalah hari terakhirnya, Yorem hanya bisa menghayal dia bisa hidup bahagia bersama Giel. 그치. Detektif Nam akhirnya tiba di tempat si Jang, coba menelepon si Yorem, tapi HP-nya berada di tangan si Jang. Detektif Nam masuk lewat jalan belakang, memeriksa setiap sudut ruangan, berharap dia menemukan Yorem. Yorem sendiri selamat dari ancaman si Dadang yang akan membunuhnya menggunakan bor. Setelah itu Jang mengarahkan Yorem untuk melihat CCTV karena di sana terlihat Detektif Nam sedang berusaha menyelamatkannya. Tuan Jang menyuruh si Dadang untuk membereskan Detektif Nam sebelum dia masuk menemukan Yorem. 근데 Melihat Detektif Nam dalam keadaan terbojok, si Yorem jadi khawatir, apalagi si Dadang kembali berdiri siap memukul si detektif dengan apar. Tapi tahu kalau si Dadang sudah tewas, Jang membekali si Yang dengan pistol karena Detektif Nam pasti akan memburu mereka. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Detektif Nam masuk ke ruangan si Yorem disekap dengan keadaan gelap gulita. Yorem sebenarnya sudah memberi kode agar Detektif Nam tidak mendekat, namun Detektif Nam tetap maju hingga harus terjadi baku tembak seperti ini. Dalam acara baku tembak tersebut, Jang dan Yang akhirnya tewas dan Detektif Nam meski sudah tertembak, dia sempat menghampiri si Yorem terlebih dahulu, membuka ikatannya sebelum pada akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan Yorem. Seketika Yorem menangis sejadi-jadinya karena satu-satunya orang yang selalu menyayanginya selama ini tewas saat ingin menyelamatkan dirinya. Saking sedihnya, Yorem berniat melakukan bunuh diri dengan menembakkan pistol ke kepalanya. Namun, dia mengurungkan niatnya sebab dia harus menyelesaikan masalah Giel, orang yang dicintainya. 아저씨 소원대로, 아저씨 말대로 죽는다는 생각 안 할게요. Tak berapa lama sebuah pesan masuk ke HP Detektif Nam, itu dari si Solihin yang memberitahu kalau dia sudah menemukan tempat persembunyian Giel dan Mr. Ban. Yorem pun terpaksa pergi meninggalkan jasad Detektif Nam di ruangan tersebut.
Waduh, tega banget ya. Padahal mah kubur dulu atuh ya, biar jasadnya gak digembrong nyamuk. Sementara itu, mereka berdua bersiap akan menyelamatkan Yorem, tak tahu kalau Yorem sedang menuju ke sana juga. Sedangkan si Solihin masih diam di dalam mobil menunggu perintah dari Detektif Nam. Tiba-tiba si Bojes datang mengetuk kaca mobil, lalu setelah dibuka, 그런 걸로 장난쳤다. di dalam rumah GL mengucapkan terima kasih. Dia mengaku senang saat menerima telepon dari Mr. Ban. Meskipun dia tidak punya ingatan tentang Mr. Ban, tapi dia punya firasat bahwa Mr. Ban adalah orang baik. Sekarang yang ada di pikirannya adalah Yorem, makanya dia ingin sekali menyelamatkannya. Mr. Ban sebenarnya cukup senang mendengarnya karena dengan jatuh cinta, GL akhirnya lupa dengan tujuan balas dendamnya. Singkatnya, Spicy CS sudah tiba di luar. Marno yang menenangkan Spicy malah jadi korban pertamanya. Suara tembakan itu terdengar ke dalam rumah, memberi sinyal kepada mereka agar bersiap-siap. Mr. Ban memberitahu kalau orang yang datang itu adalah Spicy, orang yang memiliki dendam terhadap GL. Jika GL tertangkap, Mr. Ban menyarankan agar Alice melakukan bunuh diri saja. Melihat Spicy sudah masuk ke dalam, mau tidak mau Mr. Ban harus melawannya. GL bersedia memberikan daftar itu asalkan Spicy mau melepaskan mereka. Spicy jelas menolak. Setelah dia membentuk GL menjadi manusia yang dia mau, GL malah mengkhianatinya. Pokoknya dia ingin GL mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mr. Ban mengancam akan meledakkan tempat ini jika Spicy melarang GL untuk kabur. Spicy yang gak mau GL mati secara cepat terpaksa membiarkannya. 겨울아 먼저 가. 금방 갈 거야. 빨리 가. 가. 빨리 와야 돼요. Tapi masalahnya, si Bojes yang melihat GL kabur segera mengejarnya. Spicy yang baru sadar kalau granat itu adalah granat bohongan, langsung tersenyum kemudian menembak Mr. Ban. Di saat yang sama, Yorem juga baru tiba di TKP. Suara tembakan itu terdengar oleh Yorem sehingga dia langsung mencari arah sumber suara. Si Bojes sangat kesal karena meskipun tembakannya kena, tapi GL masih bisa kabur. Beralih ke dalam, Spicy merasa heran kenapa Mr. Ban mau melindungi GL padahal GL bukanlah anak kandungnya. Harusnya Mr. Ban melindungi putri aslinya yang dulu telah Spicy bunuh dengan tangannya sendiri. Perkataan itu membuat Mr. Ban sakit hati, berusaha bangkit meski tubuhnya sedang terluka. GL terus berjalan sambil diikuti oleh Bojes yang terus memburunya. Di saat yang sama, Yorem juga mengikuti bercak darah yang terlihat berceceran di sepanjang jalan. Meskipun dalam keadaan kritis, Mr. Ban masih saja mengkhawatirkan GL. Seakan menerima kontak batin, GL tiba-tiba teringat dengan sosok Mr. Ban yang selalu mengajaknya pergi. Kagok edan, GL menembakkan pistolnya ke atas agar si Bojes mendekatinya.
Benar saja, si Bojes terpancing ke arah suara, tak sadar dengan Giel yang tiba-tiba sudah berada di belakangnya. Yoram juga akhirnya berhasil menemukan Giel. Giel bertanya setelah Yoram mengetahui perbuatannya ini, apakah Yoram akan tetap mencintainya. Yoram kemudian menghampiri Giel, mengeluarkan pistolnya, dan... Artinya, Yoram akan selalu mendukung Giel apapun yang terjadi. Giel pamit pergi dan mungkin dia akan mati. Tidak, kata si Yoram, mereka berdua akan membunuh semua yang menginginkan Giel mati. Ternyata Spicy belum membunuh Mr. Ban, dia akan menggunakannya sebagai pancingan agar Giel menyelamatkannya. Dan sebagai gantinya, Spicy menyuntikkan narkomar ke tubuh Mr. Ban agar Mr. Ban menjadi gila seperti dirinya. Lain seri sia, omeh koplok. Giel dan Yoram akhirnya menemukan jejak darah yang tertinggal di sana. Dia yakin Mr. Ban masih hidup karena Spicy ingin melihat Giel mati atau membunuh seseorang. Giel tak mau bersembunyi lagi dan dia akan mengakhiri semuanya hari ini. Giel berpesan jika dia tertangkap maka Yoram harus membunuhnya. Yoram setuju, tapi dia akan melindungi Giel meski nyawa taruhannya. Tahu kalau Giel sudah datang, si koplok ini langsung memanggil nama Giel yang asli. Alice! Giel tiba di sana sambil siap menodongkan senjatanya. Spicy sengaja berdiri di depan Mr. Ban, ingin tahu apakah Giel berani menembaknya atau tidak. Spicy terus memancing Giel dengan menembak Mr. Ban berkali-kali. Perlu kalian ketahui Sobat Kompa bahwa senjata yang digunakan Spicy dirancang khusus agar tidak membuat korbannya mati seketika. Jadi biarpun sedari tadi Spicy menembak Mr. Ban tetap aja hidup. Lanjut ke cerita, Alice masih tetap ragu untuk menembak karena jika dia menembak maka Mr. Ban pun akan mati juga berhubung posisinya sejajar dengan Spicy. Namun setelah situasi mulai mendesak, Giel segera menghampiri Mr. Ban yang tewas di tangannya sendiri. Dia menangis, memeluk Mr. Ban tanpa sadar kalau Spicy masih hidup dan ingin membunuhnya. Tapi Giel yang emosi secepat kilat mengambil senjata lalu menembak si Spicy secara membabi buta. Sama halnya dengan Yoram sebelumnya, Giel juga berniat akan mengakhiri hidupnya sendiri, namun Giel segera membangunkan kekasihnya itu, kemudian membawanya pergi, meninggalkan jasad Mr. Ban, orang yang menyayanginya selama ini. Bukannya pergi ke rumah sakit, mobil mereka malah berhenti di bawah jembatan. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka selanjutnya karena drama keburu berakhir. Ya, drama ini mengajarkan kita bahwa mencintai itu bukan hanya soal rasa ingin memiliki atau memberikan kasih sayang saja, tapi juga pengorbanan tanpa pamrih. Siapkah kalian mati demi orang yang dicintai? Pasti tidak. Karena pengorbanan seperti ini hanya berlaku di film-film saja. Kecuali cinta orang tua pada anaknya.